Pernah nggak sih, lagi enak-enak nonton film horor sendirian di kamar, tiba-tiba bulu kuduk berdiri semua? Atau pas lagi dengerin lagu favorit yang liriknya ngena banget, kulit jadi bintik-bintik kayak kulit ayam. Aneh ya? Fenomena ini namanya merinding, atau kalau mau keren sedikit, goosebumps. Rasanya kayak ada ribuan semut kecil yang tiba-tiba baris berbaris di lengan kita tanpa diundang. Sensasinya unik, kadang bikin geli. Kadang bikin kita sadar kalau kita lagi merasakan sesuatu yang kuat. Ini adalah pengalaman yang hampir semua orang pernah rasakan, tapi sedikit yang benar-benar tahu kenapa ini bisa terjadi. Ini bukan sihir, bukan juga pertanda ada makhluk halus di pojokan kamar. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di tubuh kita pas lagi merinding? Prosesnya sebenarnya cukup simpel, tapi keren banget. Di bawah setiap helai rambut halus di tubuh kita, ada otot super kecil yang namanya erector pili. Otot ini ukurannya mini banget. Kita bahkan nggak sadar kalau kita punya otot sebanyak itu di sekujur tubuh. Nah, ketika otot-otot kecil ini dapat sinyal dari otak kita, mereka langsung kontraksi atau menegang. Bayangin aja kayak otot bicep kita kalau lagi ngangkat barbel, tapi ini versi super miniaturnya. Kontraksi inilah yang bikin rambut-rambut halus di kulit kita jadi tegak berdiri, menciptakan pemandangan bintik-bintik kecil yang kita kenal sebagai merinding. Sinyal yang dikirim ke otot-otot kecil ini datang dari sistem saraf otonom kita. Ini adalah bagian dari sistem saraf yang bekerja secara otomatis, tanpa perlu kita suruh-suruh. Sama seperti jantung kita yang terus berdetak, atau paru-paru yang terus bernapas tanpa kita sadari. Jadi kita nggak bisa sengaja bikin diri kita merinding. Coba deh, sekarang kamu suruh kulitmu merinding. Pasti nggak bisa, kan? Kecuali kamu tiba-tiba ingat utang cicilan panci yang belum lunas, mungkin bisa. Fenomena ini benar-benar di luar kendali sadar kita. Sebuah reaksi spontan dari tubuh terhadap rangsangan tertentu yang ia terima dari lingkungan sekitar. Jadi bisa dibilang merinding itu adalah sebuah komunikasi rahasia dari tubuh kita. Sebuah pesan yang dikirim tanpa kata-kata, memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Entah itu perubahan suhu yang drastis, sebuah emosi yang meluap-luap, atau mungkin sebuah ancaman yang terdeteksi oleh insting purba kita. Proses biologis yang disebut piloereksi ini adalah bukti betapa canggihnya sistem dalam tubuh kita. Sebuah mekanisme kecil yang punya cerita besar di baliknya, menghubungkan kita dengan berbagai macam perasaan dan bahkan dengan sejarah nenek moyang kita jutaan tahun yang lalu. Keren, kan? Tubuh kita punya rahasia-rahasia kecil yang menarik untuk diungkap. Salah satu pemicu merinding yang paling umum adalah rasa dingin. Kamu pasti pernah ngalamin, kan? Lagi di ruangan ber-AC yang suhunya kayak di kutub utara, atau pas keluar rumah malam-malam cuma pakai kaos oblong. Tiba-tiba, kulit langsung bereaksi dan bulu kuduk berdiri serempak. Ini bukan sekadar reaksi aneh, tapi ini adalah salah satu cara tubuh kita buat mencoba menghangatkan diri. Saat rambut-rambut halus itu berdiri, mereka menciptakan sebuah lapisan tipis udara di dekat permukaan kulit. Lapisan udara ini berfungsi sebagai insulator, kayak selimut tipis tak terlihat yang mencoba memerangkap panas tubuh agar tidak cepat hilang ke lingkungan sekitar. Meskipun pada manusia modern yang rambut tubuhnya sudah tidak selebat nenek moyang kita, efek menghangatkan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan lagi. Kita tidak punya bulu tebal seperti beruang atau kucing yang bisa benar-benar mengisolasi panas dengan efektif. Tapi, mekanisme ini tetap ada sebagai sisa-sisa dari warisan evolusi kita. Jadi, ketika kamu merinding karena kedinginan, anggap saja tubuhmu sedang mencoba melakukan tugas lamanya. Dia sedang berusaha keras dengan sisa-sisa kemampuannya untuk melindungimu dari hawa dingin. Sebuah usaha yang patut kita hargai, meskipun pada akhirnya kita tetap lebih butuh jaket tebal daripada bulu kuduk yang berdiri. Selain dingin, pemicu klasik lainnya adalah rasa takut. Coba ingat-ingat lagi adegan di film horor, pas si hantu tiba-tiba muncul di belakang pintu. Apa yang kamu rasakan? Jantung berdebar kencang, napas jadi cepat, dan tentu saja merinding. Reaksi ini adalah bagian dari respons lawan, atau lari atau fight or flight. Ini adalah sistem alarm darurat super kuno yang ada di dalam tubuh kita. Ketika otak kita mendeteksi adanya ancaman, entah itu ancaman nyata seperti dikejar anjing galak, atau ancaman imajiner dari film, ia langsung mengaktifkan sistem ini untuk mempersiapkan tubuh menghadapi bahaya. Sistem ini melepaskan hormon adrenalin ke seluruh tubuh. Adrenalin inilah yang menjadi biang keladinya.
Hormon ini membuat otot-otot kecil erektor pili di kulit kita berkontraksi dengan cepat, sama seperti saat kita kedinginan. Tujuannya apa? Bagi nenek moyang kita yang berbulu lebat, reaksi ini akan membuat bulu-bulu mereka berdiri dan mengembang. Ini akan membuat mereka terlihat lebih besar, lebih sangar, dan lebih mengintimidasi di hadapan predator. Coba perhatikan kucing yang sedang marah atau ketakutan. Bulunya pasti akan berdiri semua. Nah, kita pun masih membawa sisa-sisa reaksi purba itu. Jadi saat kita merinding karena takut, itu adalah insting tubuh kita yang sedang mencoba membuat kita terlihat lebih besar dan menyeramkan. Meskipun hasilnya cuma bintik-bintik kecil. Kok bisa? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh sekaligus paling puitis, merinding karena emosi. Kamu lagi dengerin lagu yang melodinya indah banget, atau nonton adegan film yang super mengharukan, tiba-tiba lenganmu terasa geli dan bulu kuduk berdiri. Padahal, nggak ada hawa dingin, nggak ada hantu di pojokan. Ini yang disebut frisson atau getaran estetis. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pikiran, emosi, dan tubuh fisik kita. Merinding jenis ini adalah bukti bahwa sesuatu yang kita dengar atau lihat berhasil menyentuh kita di level yang sangat dalam, memicu reaksi fisik yang nyata. Para ilmuwan percaya bahwa merinding karena emosi ini juga terkait dengan sistem fight or flight, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Ketika kita mendengar sebuah lagu dengan perubahan harmoni yang tiba-tiba atau vokal yang sangat kuat, otak kita bisa menafsirkannya sebagai sesuatu yang mengejutkan atau tidak terduga. Kejutan ini secara tidak sadar mengaktifkan respons waspada di otak kita, mirip seperti saat kita mendengar suara aneh di tengah malam. Otak kita sejenak berpikir, "Wah, ada apa ini?" dan melepaskan sedikit adrenalin sebagai bentuk antisipasi. Reaksi ini terjadi di bagian otak yang sama, yang memproses emosi dan rasa senang. Namun, bedanya dengan rasa takut, setelah otak kita menyadari bahwa kejutan dari lagu itu tidak berbahaya, ia justru melepaskan dopamin, yaitu hormon yang berhubungan dengan rasa senang dan penghargaan. Jadi, ada semacam tarik ulur yang menarik di dalam otak kita. Ada sedikit ketegangan dari elemen kejutan, yang kemudian diikuti oleh perasaan lega dan nikmat, karena kita tahu kita aman dan justru sedang menikmati sebuah karya seni yang indah. Kombinasi unik dari adrenalin, karena terkejut, dan dopamin, karena senang, inilah yang diduga kuat menjadi penyebab kita merasakan sensasi merinding yang menyenangkan saat mendengarkan musik. Fenomena ini tidak terjadi pada semua orang, dan tingkat kepekaannya pun berbeda-beda. Ada orang yang sangat mudah merinding karena musik, sementara yang lain mungkin jarang mengalaminya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman emosional kita sangat personal dan unik. Merinding karena lagu favoritmu adalah tanda bahwa otakmu sedang terlibat secara penuh, menganalisis pola, mengantisipasi nada berikutnya, dan pada akhirnya memberikan penghargaan berupa sensasi fisik yang menyenangkan. Jadi, kalau kamu sering merinding karena musik, selamat. Itu tandanya kamu punya koneksi emosional yang kuat dengan seni. Kalau kita tarik mundur jauh ke belakang, ke zaman di mana nenek moyang kita masih tinggal di alam liar, fenomena merinding ini punya fungsi yang jauh lebih penting daripada sekarang. Coba bayangkan manusia purba yang tubuhnya masih ditutupi bulu yang lebih lebat. Bagi mereka, piloereksi atau merinding adalah alat bertahan hidup yang sangat berguna. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada dua fungsi utama yang sangat krusial bagi mereka. Pertama, untuk menjaga kehangatan tubuh. Saat cuaca dingin, bulu yang berdiri akan memerangkap udara dan menciptakan lapisan isolasi alami yang efektif, seperti memakai jaket bulu permanen. Fungsi kedua, yang tidak kalah pentingnya, adalah sebagai mekanisme pertahanan diri. Di alam liar yang penuh dengan predator, terlihat lebih besar bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Ketika nenek moyang kita berhadapan dengan hewan buas, respons fight or flight akan terpiku. Adrenalin membanjiri tubuh mereka, dan salah satu efeknya adalah membuat seluruh bulu di tubuh mereka berdiri. Ini akan membuat mereka tampak lebih besar, lebih lebar, dan lebih mengancam di mata musuh. Mungkin itu cukup untuk membuat predator berpikir dua kali sebelum menyerang. Jadi, merinding adalah sisa dari kostum Halloween alami nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, manusia berevolusi. Kita mulai kehilangan sebagian besar rambut di tubuh kita. Kenapa? Ada banyak teori.
Salah satunya adalah karena kita mengembangkan kemampuan untuk berkeringat sebagai cara yang lebih efisien untuk mendinginkan tubuh saat berburu di sabana Afrika yang panas. Kita juga mulai menciptakan pakaian dari kulit binatang dan kain untuk menghangatkan diri, serta membangun tempat berlindung yang lebih baik. Akibatnya, fungsi asli dari merinding untuk isolasi panas dan pertahanan diri menjadi semakin tidak relevan. Bulu kita menipis, dan efek dari piloereksi pun jadi tidak terlihat signifikan lagi. Meskipun fungsinya sudah banyak berkurang, sirkuit saraf yang mengendalikannya tetap ada di dalam tubuh kita. Mekanisme ini seolah terjebak dalam sistem biologis kita, sebuah peninggalan dari masa lalu yang jauh. Setiap kali kita merinding hari ini, entah karena dingin, takut, atau karena mendengar alunan musik yang indah, kita sebenarnya sedang merasakan gema dari sejarah evolusi kita. Itu adalah pengingat kecil di kulit kita, bahwa kita adalah produk dari jutaan tahun proses adaptasi. Tubuh kita adalah sebuah museum hidup yang membawa jejak-jejak nenek moyang kita. Betapa luar biasanya, bukan? Sebuah reaksi sederhana seperti merinding ternyata menyimpan cerita yang begitu dalam tentang siapa kita dan dari mana kita berasal.